Hola amigos parantos kumaha mangos, gimana serial Akame ga Kill yang lagi kita bahas ini? Seru kan? Tapi Mimin Sarimin mau mengingatkan buat kalian yang belum pernah nonton anime ini sebelumnya, kalau cerita anime ini akan sedikit menyesakkan hati kalian. Karena apa? Kalau mau tahu tonton aja terus sampai selesai. Oke, sebelum mulai harap cek dulu kota kalian, kalau sekarat bisa numpang lebih tetangga. Bruh. Si jenderal yang bernama Liver langsung mengeluarkan senjata kerajaan berupa cincin bernama Black Marlin yang membuatnya bisa mengendalikan air. Ia bilang jika dirinya sangat beruntung karena emang pertarungan mereka terjadi di atas lautan. Liver langsung menyerang dengan meriam air, tapi si bulat masih bisa menahan serangan tersebut. Sementara Tatsumi melawan seorang lagi yang bernama Nyao. Tatsumi pun bertarung jarak dekat, sementara si Nyao mempunyai kecepatan yang membuat Tatsumi kewalahan. Tatsumi bilang Nyao emang cepat, namun Akame lebih cepat darinya. Sementara si Nyao bilang kalau aja dia nggak terluka oleh serangan bulat sebelumnya, pastilah Tatsumi jadi lawan yang sangat easy. Pertarungan mereka sedikit terhenti karena melihat Liver mengeluarkan sebuah teknik yang membentuk air menjadi seekor ular raksasa. Liver langsung menyerang sementara bulat bisa menebas ular air tersebut, dan ternyata si Liver mengetahui kalau bulat pasti akan menyerang langsung. Karena tak mau ada korban jiwa di pihak penumpang kapal. Apalagi mereka dulu emang udah bertarung bersama cukup lama, membuat Liver hafal sifat mantan anak buahnya itu. Liver lalu mengeluarkan serangan lain yang bahkan membuat topeng Inkoshiro milik bulat pecah. Tapi bulat masih bisa bangkit, membuat Liver kembali menyerangnya dengan kekuatan penuh. Tanpa diduga, bulat yang super GG tak tewas dan malah menyerang balik Liver, tapi saat akan menyerangnya, si Nyao mengganggu membuat bulat mengalihkan serangannya. Nyao bisa menyerang bulat karena ternyata ia udah mengalahkan Tatsumi. Tatsumi meminta maaf karena ia tak bisa menahan si Nyao lebih lama, dan bulat pun memuji Tatsumi yang masih bisa bertahan walau bertarung tanpa menggunakan senjata kerajaan. Bulat yang Inkushironya menghilang setelah menerima luka cukup parah pun berbincang dengan Liver. Si bulat juga mengetahui kalau Liver udah terluka cukup parah hingga tak bisa menggunakan senjata kerajaannya lagi. Melihat kekuatan mantan anak buahnya itu, Liver pun mengajak bulat untuk bergabung menjadi anak buah Esdeath. Yang tentu aja si bulat menolak karena ia suka menjadi anggota Night Raid yang ia sebut sebagai pelindung rakyat. Si Nyao yang melihat dua orang itu sudah sampai batas mereka tak khawatir karena katanya pihak mereka masih punya kartu as yang bisa membuat mereka menang dalam pertarungan tersebut. Liver lalu menyuntikkan sesuatu ke tubuhnya sendiri dan memutuskan untuk bertarung jarak dekat dengan bulat. Tatsumi kagum pada keduanya yang udah terluka parah tapi masih bisa bertarung dengan kekuatan penuh. Hingga akhirnya kekuatan bulat bisa mengungguli Liver dan membuatnya muntah darah. Tapi ternyata Liver masih punya teknik rahasia yang bisa membuat darahnya sendiri menjadi senjata yang lalu menyerang bulat. Bulat bisa menangkis sebagian besar serangan Liver walau sedikit terkena di beberapa bagian, sementara si Liver lalu jatuh karena udah kehabisan tenaga. Liver yang hampir mati pun menceritakan alasannya bergabung dengan Esdeath. Saat ia di penjara, Esdeath mendatanginya dan mengajak Liver bergabung. Liver sempat menolak karena katanya menteri pasti tak akan menyetujuinya. Tapi Esdeath meyakinkan akan menyingkirkan siapapun yang mengganggu Liver, membuat si Liver kagum dan mengidolakan Esdeath hingga akhirnya ia mau bergabung. Dan karena itulah ia akan menyingkirkan siapapun yang menentang tuannya itu, karena ternyata botol yang Liver suntikan tadi adalah sebuah racun mematikan yang kini sudah masuk ke dalam tubuh bulat. Setelah memberitahukan tentang racun tersebut, Liver pun akhirnya tewas. Tatsumi berniat mencari bantuan untuk bulat yang udah dia anggap sebagai kakaknya sendiri, tapi ia lupa kalau Nyao masih berada di sana. Nyao bilang jika kartu as yang dia bilang tadi adalah dirinya sendiri karena Nyao bisa memperkuat tubuhnya menggunakan senjata kerajaannya yang berupa seruling bernama Scream. Bulat yang tahu kalau pertarungan akan berat sebelah pun menyerahkan pedangnya yang merupakan kunci dari armor Inkoshiro kepada Tatsumi. Tapi si Tatsumi sempat ragu karena Nyao mempengaruhinya, membuat bulat memukul Tatsumi untuk menyadarkannya. Bulat berkata Tatsumi sudah lebih dari pantas untuk menggunakan armor Inkushironya. Hingga akhirnya Tatsumi yang sudah mengagumi bulat bangkit dan mau menerima armor Inkushiro itu.
Tatsumi berhasil memanggil Inkoshiro yang bahkan membuat Bulat sedikit terkejut karena naga yang adalah bahan utama dari armor tersebut terlihat hidup dan menyesuaikan diri dengan tubuh Tatsumi. Bahkan helm armor yang tadi pecah pun kembali ke bentuk semula. Tatsumi pun langsung beradu pukulan dengan Nyao. Dan kemudian hanya dengan satu pukulan lagi Nyao pun langsung tewas di tempat itu. Bulat sangat bangga pada Tatsumi dan bilang kalau Tatsumi akan segera melampauinya. Ia juga bilang kalau dirinya akan selalu mengawasi Tatsumi dan setelah mengatakan itu, Bulat pun pergi untuk selamanya. Tatsumi menangis di depan tubuh Bulat dan berjanji ia akan menjadi lebih kuat lagi. Sementara di tempat lain, kita akan diperlihatkan sosok Kurome yang baru aja selesai membantai sebuah desa bersama teman-temannya. Salah satu teman Kurome lalu menyampaikan pesan kalau si Kurome sendirian dipanggil ke ibu kota karena katanya kerajaan akan membentuk sebuah organisasi baru. Sementara di markas Night Raid terlihat Mine yang sudah sembuh dari luka pertarungannya melawan Seryu. Ia sedikit terkejut melihat Tatsumi dan Lubok berlatih dengan sangat giat. Tatsumi bilang jika ia harus menyesuaikan dirinya dengan armor Inkoshiro. Sementara si Lubok berkata kalau kini hanya ada dua pria di Night Raid membuat dirinya harus jadi lebih kuat. Tak lama si bos meminta izin untuk membawa senjata kerajaan yang telah mereka dapatkan ke pasukan revolusi. Bukan hanya itu, karena katanya ia pergi untuk mencari anggota baru yang berbakat di pasukan tersebut. Shin lalu berpindah pada seorang pria bernama Wave yang datang ke ibu kota karena katanya ia diminta bergabung dengan pasukan khusus yang baru saja akan dibentuk. Saat sampai di ruang tempat mereka berkumpul, Wave bertemu seorang pria aneh menggunakan topeng yang membuatnya ketakutan. Tak lama satu persatu orang datang termasuk Kurome dan juga Seryu. Hingga akhirnya dua anggota terakhir pun tiba. Pria ini bernama Dr. Stylish dan yang satunya adalah pria muda bernama Ran. Esdet yang ditunjuk sebagai ketua mereka pun akhirnya datang dan langsung mengetes kemampuan anggotanya. Setelahnya, Esdet pun menamai kelompok mereka dengan sebutan Jaegers. Kelompok itu menjadi pembicaraan di ibu kota dan sampai di telinga Tatsumi. Lubok bilang itu semua karena Esdet yang menjadi ketua mereka. Ia lalu bercerita kalau beberapa tahun yang lalu ada sebuah suku yang memberontak pada kerajaan. Suku itu bahkan bisa mengalahkan 120.000 prajurit yang dikirim kerajaan untuk memusnahkan mereka. Hingga suatu hari, kerajaan mengirim dua orang jenderal muda bernama Najenda dan Esdet untuk membasmi suku tersebut. Esdet dengan kekuatan besar dan 3 bawahannya berhasil menaklukkan suku tersebut, sementara Najenda muak melihat kebiadaban mereka. Leona pun menambahkan kalau Esdet sangat berbahaya karena ia malah menginginkan pemberontakan ada di mana-mana agar ia bisa terus berperang dan menyiksa para korbannya. Lubok lalu menunjukkan sebuah selebaran yang katanya Esdet mengadakan turnamen bela diri dengan hadiah uang. Keesokan harinya turnamen pun dimulai dan ternyata Tatsumi mengikuti turnamen tersebut karena si Lubok bilang hadiah uangnya sangat besar dan Tatsumi bisa mengirimkan uang tersebut untuk desanya. Tatsumi mendapat lawan seorang pria besar berwajah sapi. Ia yang udah semakin kuat bisa mengalahkan si pria sapi dengan sangat mudah. Tapi siapa sangka Esdet yang menyaksikan pertarungan itu langsung mendatangi Tatsumi dan mengikat lehernya lalu membawa si Tatsumi bersamanya. Karena si Esdet udah jatuh cinta pada pandangan pertama ke Tatsumi. Di lain pihak, Tatsumi yang dibawa oleh Esdet membuat anggota Night Raid khawatir jika Esdet udah tahu penyamaran si Tatsumi. Maka dari itu, Akame yang ditunjuk sebagai ketua sementara bos mereka pergi memutuskan untuk memindahkan markas mereka dan sebisa mungkin menolong Tatsumi. Pada malam harinya, terlihat Jaegers menjalankan misi pertama mereka menyerang markas sebuah kelompok bandit. Tatsumi juga diajak oleh Esdet yang ia bilang kalau si Tatsumi adalah anggota cadangan dari Jaegers. Tatsumi secara tak sengaja melihat Seryu yang telah membunuh Sele dan menjadi sangat emosi. Tapi ia tak bisa berbuat apa-apa dengan Esdet yang berada di sampingnya. Anggota Jaegers dengan senjata kerajaan mereka masing-masing pun dengan mudah membantai kelompok bandit tersebut. Esdet lalu bilang kalau ia jatuh cinta sama Tatsumi dan Tatsumi pikir dengan kesempatan itu ia bisa mengajak Esdet berpindah haluan melawan kerajaan.
Tapi saat Tatsumi menyatakan niatnya itu pada Esdet, si Esdet marah dan menampar si Tatsumi. Bahkan ia bilang Tatsumi bukanlah orang yang bisa merubahnya. Karena keadaan semakin tegang, apalagi Tatsumi yang udah nggak fokus lihat body aduhai Esdet, ia pun memutuskan untuk mandi. Saat Tatsumi mandi, ternyata si Esdet ini sebenarnya udah cinta mati sama Tatsumi sampai-sampai ia pernah nanya ke semua anggotanya bagaimana cara menaklukkan hati seseorang yang dicintai. Bols yang berpenampilan paling seram ternyata juga paling pro urusan cinta bilang jangan pernah menyerah untuk mendapatkan cinta. Maka dari itu keesokan harinya Esdet meminta Tatsumi berkumpul bersama Wave dan juga Kurome. Saat melihat Kurome dan karena sifatnya mirip sama Akame, Tatsumi pun bertanya apa hubungan mereka berdua. Di sana Kurome mengakui jika Akame adalah kakaknya, tapi karena berkhianat Kurome justru sangat ingin membunuh Akame. Esdet pun datang dan bilang jika mereka berempat akan pergi ke sebuah pegunungan bernama Fake untuk berburu makhluk buas. Ia melakukan itu cuma ingin si Tatsumi terkesan saat dirinya mengalahkan makhluk buas tersebut. Tapi tanpa sepengetahuan mereka, Dokter Stylish mendengarkan perbincangan tersebut. Tatsumi yang pergi bersama Wave langsung mengeluarkan pedangnya dan itu ia lakukan untuk menolong Wave dari serangan monster yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Tak lama, monster lain datang dan mengepung keduanya, namun Tatsumi dan Wave bisa mengalahkan mereka semua. Saat Wave lengah, Tatsumi mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri menggunakan armor Inkoshiro-nya. Wave yang sadar kalau Tatsumi menghilang pun menggunakan senjata kerajaannya yang ternyata ia mempunyai armor hitam bernama Grand Chariot, yang katanya sudah lebih sempurna dari Inkoshiro milik Tatsumi. Si Wave yang melihat armor Inkoshiro akhirnya mengetahui kalau orang yang memakai armor itu pastilah anggota Night Raid. Tapi bodohnya, ia nggak sadar kalau Tatsumi lah yang memakai armor tersebut. Wave pun langsung menyerang dan Tatsumi hanya menghindar karena ia nggak punya alasan untuk bertarung dengan Wave. Sampai akhirnya si Wave bisa menjatuhkan Tatsumi ke sungai yang Tatsumi gunakan kesempatan itu untuk kabur darinya. Tatsumi yang terluka cukup parah karena serangan Wave pun tak bisa menggunakan Inkoshiro-nya. Sialnya, hewan buas yang dimasuk Esdet lalu muncul tepat di hadapan wajah si Tatsumi. Dan tanpa diduga, Akame lalu muncul untuk menolongnya. Lubok juga datang ke sana karena mengkhawatirkan Tatsumi dan akhirnya mereka berhasil membawanya kembali ke Night Raid. Scene lalu berpindah pada Wave yang dihukum sama Esdet karena udah menyebabkan si Tatsumi hilang. Esdet yang kehilangan Tatsumi pun galau, tapi ia bilang jika suatu saat pasti mereka akan bertemu lagi. Dan jika saat itu tiba, ia akan membuat Tatsumi tak bisa menolak perasaannya. Sementara Dokter Stylish yang bergerak sendiri karena sebelumnya ia udah curiga sama Tatsumi, akhirnya bisa mengikuti jejaknya dan berhasil menemukan markas Night Raid, lalu part 4 pun selesai. Oke, karena videonya udah habis, gue Ega undur-undur dan gak yakin movie pamit.